Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Herlina, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan pendamping fasilitator Ibu Siti Nurul Rohmah dan Pak Muhammad Yusuf, pengajar guru praktik. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1.A.9, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, ini di mana pembelajaran ini memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi pembelajaran. Nah, Tomlinson pun juga mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi layaknya seperti menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD sampai mendapatkan kombinasi suara yang terbaik. Lalu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 5 langkah. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 4, melakukan ongoing assessment. Dan kelima, menciptakan suasana belajar yang kolaborasi dan menyenangkan. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal? Ini ada 3. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid. Kedua, strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Dan yang ketiga, lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, menyenangkan, dan saling menghargai. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Baik, kita akan paparkan satu persatu. Nah, diferensiasi konten ini berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan pertimbangan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Dalam hal ini, mendiferensiasi materi yang diberikan kepada murid berdasarkan kebutuhannya, atau memodifikasi bagaimana murid dapat mengakses materi tersebut sesuai yang diinginkan. Sementara diferensiasi proses, dalam kegiatan ini guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Dalam hal ini adalah usaha untuk membantu murid memahami materi dengan memberikan berbagai kegiatan dan scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, karya, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Dalam hal ini, diferensiasi produk dilakukan dengan mendiferensiasi produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Baik, kita masuk pada koneksi antar materi. Nah, di sini koneksi antar materi tentu ada 4 sesuai yang kita sudah lewati atau sudah pelajari. Pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, bagaimana nilai dan peran guru penggerak.
Ketiga, budaya positif, dan keempat, visi guru penggerak. Jadi bagaimana koneksi ini mempunyai hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Olehnya itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Hal ini dikarenakan setiap murid terlahir istimewa dan memiliki keunikan masing-masing, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Dan pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Jadi hubungannya dengan nilai dan guru penggerak ini dapat kita lihat dengan berdiferensiasi. Kemudian visi guru penggerak, yakni pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk profil belajar Pancasila sesuai visi guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif IA yang dilalui dengan tahapan Bakhtia, di mana dengan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid, dapat dijadikan visi guru bahkan visi sebuah sekolah. Dan guru juga harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah, sehingga mampu mendukung perkembangan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Dan untuk budaya positif, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas diperlukan suatu lingkungan yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif dalam kelas tersebut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan yang positif, yakni lingkungan di mana guru mampu menjadi manajer yang baik. Setiap individu diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setiap individu merasa aman, saling menyayangi dan saling menghargai, dan adanya budaya kolaborasi antara guru dengan murid, murid dengan murid dalam satu proses pembelajaran. Itulah tadi pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.